Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan, haleluya. Sucikan dan kuduskan hati ini, amin, untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, haleluya. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Saya undang bangkit berdiri jemaat Tuhan. Haleluya. Seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan, haleluya. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, oh haleluya. Mulialah nama-Mu ya Tuhan, amin. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan, haleluya, amin. Glory, haleluya. Amin. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan, amin. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan, saya mengundang dengan kasih Kristus Bapak Jasper untuk berdoa. Nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa.
seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Bapa kami, Tuhan kami, Yesus Kristus yang baik, kami boleh ada pagi hari ini Tuhan oleh karena anugerah-Mu, dan kami boleh ada di rumah-Mu karena Tuhan menyertai setiap perjalanan hidup kami ya Tuhan. Saatnya bagi kami untuk berbuat bakti kepadamu. Kami ingin beribadah kepadamu Tuhan, memuji, meninggikan dan menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh karena itu Tuhan, mari hadirlah di tengah-tengah ibadah kami, agar kami boleh menikmati lawatan-Mu, jamahan-Mu, dan iman kami semakin dikuatkan melalui ibadah-ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat ibadah ini, Tuhan sertai dari awal sampai selesai. Beracaralah di tengah-tengah kami Tuhan, lawatlah kami, jamalah kami, agar lewat lawatan-Mu, melalui kebenaran firman-Mu, iman kami semakin dikuatkan dan semakin diteguhkan. Terima kasih Bapa, kami taruh ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami sudah mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita mau nyanyikan pujian, Ku ada sebab anugerah-Mu. Kita boleh ada sampai saat pagi hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan, haleluya. Amin. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Amin. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Amin. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada, amin, sebab anugerah-Mu. Oh haleluya, ku ada, amin Tuhan, karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya undang kita bangkit berdiri. Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu
buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu selamanya. Terima kasih, oh haleluya. Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, oh haleluya. Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Karena anugerah-Mu, amin, buat hidupku. Oh haleluya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita boleh merayakan hari kebangkitan Tuhan. Kita percaya kita sudah diselamatkan pagi hari ini. Kita sudah dimerdekakan. Dan kita percaya di dalam Tuhan ada pengharapan, ada sukacita. Karena Yesus itu hidup di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, anak Allah Yesus namanya. Haleluya. Amin. Anak Allah Yesus namanya. Oh glory. Menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, anak Allah Yesus namanya. Menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan anak Allah Yesus namanya. Amin. Glory. Yesus namanya. Menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Oh haleluya. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, amin, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab, amin, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Oh haleluya. Ada hari esok, sebab Dia, amin. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang
Amin. Hidup, hidup, hidup Tuhan Yesus. Hidup, hidup, hidup Tuhan Yesus. Yesus hidup dari maut. Yesus hidup sekarang. Hidup, hidup, hidup Tuhan Yesus. Hidup, hidup, hidup Tuhan Yesus. Yesus hidup dari maut. Yesus hidup sekarang. Hidup, hidup, hidup Tuhan Yesus. Hidup, hidup, hidup Tuhan Yesus. Yesus hidup dari maut. Yesus hidup sekarang. Hidup, hidup, hidup Tuhan. Amin, haleluya. Hidup, hidup, hidup Tuhan Yesus. Yesus hidup dari maut. Yesus hidup sekarang. Hidup, hidup, hidup Tuhan Yesus. Hidup, hidup, hidup Tuhan Yesus. Yesus hidup dari maut. Yesus hidup sekarang. Sekarang bebaslah. Amin. Glory. Bebas oleh darah Yesus sekarang. Bebaslah. Bebas oleh darah Yesus. Dia sucikan setiap jiwaku. Dia sucikan setiap dosaku. Sekarang bebas oleh darah Yesus. Sekarang bebaslah. Amin. Haleluya. Bebas oleh darah Yesus. Sekarang bebaslah. Bebas oleh darah Yesus. Dia sucikan setiap jiwaku. Dia sucikan setiap dosaku. Sekarang bebas oleh darah Yesus. Sekarang bebaslah. Amin. Bebaslah. Bebas oleh darah Yesus. Sekarang bebaslah. Amin. Bebas oleh darah Yesus. Haleluya. Dia sucikan setiap dosaku. Sekarang bebas oleh darah Yesus. Haleluya. Dia sucikan setiap jiwaku. Dia sucikan setiap dosaku. Sekarang bebas oleh darah Yesus. Haleluya. Dia sucikan setiap jiwaku. Dia sucikan setiap dosaku. Sekarang bebas oleh darah Yesus. Dia sucikan setiap jiwaku. Dia sucikan setiap dosaku. Sekarang bebas oleh darah Yesus. Sekarang bebas oleh darah Yesus. Sekarang bebas oleh darah Yesus. Haleluya. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan menolong kita. Firman Tuhan yang akan menuntun setiap langkah hidup kita. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Engkau telah selamatkan kami pagi hari ini sehingga kami boleh ada. Haleluya Yesus. Glory bagi nama Yesus. Amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat karya keselamatan yang Tuhan beri buat kami. Haleluya Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus.
Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih, Kau Tuhan yang selamatkanku. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Amin. Haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Amin. Dengan apakah ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Amin. Segala pujian, segala pujian dan syukur. Saya undang Bapak Pendeta Jimmy untuk berdoa firman Tuhan. Ibu Yesus, dengan apakah ku balas kasih-Mu. Oh haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, haleluya. Segala pujian dan syukur Haleluya, haleluya. bagimu. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu. Amin. Kami berikan pujian kami Tuhan. Oh, haleluya. Engkau yang layak terima pujian. Oh, amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Naikkan syukur-Mu, naikkan pujian-Mu. Segala pujian, syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik bagi kami. Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Ku sembah Yesus seumur hidupku.
sembah Engkau, ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Segala pujian, syukur hanya bagi Tuhan, dan segala kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sudah mati bagi kami, Engkau sudah bangkit bagi kami ya Tuhan. Dan kubur tidak dapat menahan kematian-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah, dan Engkau sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah bangkit bagi kami semua. Engkau sudah menebus kami semua ya Tuhan. Dan sekarang kami mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan, sehingga pengharapan kami tidak sia-sia ya Tuhan. Engkau sudah bangkit ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sehingga kepercayaan kami Tuhan tidak sia-sia. Kami mau tetap percaya terus kepada Tuhan. Kami mau tetap kerjakan keselamatan kami, karena ada upah yang akan kami terima kelak kami bertemu dengan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau pimpin terus kehidupan kami. Engkau pimpin terus langkah kami ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu membawa kami semakin hari semakin mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Hal-hal yang Tuhan tidak inginkan, biar kami mau tanggalkan, sehingga hidup kami benar di hadapan Tuhan. Terima kasih mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan yang sama pun turun atas kami. Biarlah firman-Mu itu membentuk kehidupan kami, memberkati hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami juga akan mendengar firman-Mu, kami akan membawakan persembahan. Biar Tuhan juga yang memberkati semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memberikan korban persembahan. Kita nyanyikan pujian Anak Allah Yesus namanya. Haleluya. Amin. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok, oh haleluya, Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari. Waktu selanjutnya saya serahkan Bapak. Hidup jadi berarti, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti, sebab Yesus hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok,
sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Amin, haleluya. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya, puji Tuhan. Selamat Paskah, selamat merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dia bangkit, Dia hidup, Dia menang. Kita pun yang percaya kepada Tuhan menang bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Pujian tadi katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Ada banyak hal yang bisa menggentarkan, bisa membuat kita takut. Tapi karena kita percaya Dia hidup, maka saudara-saudara, Tuhan ganti ketakutan itu dengan satu keyakinan bahwa dimanapun kita ada, Tuhan bersama dengan kita dan Dia pelihara kita. Kenapa Dia pelihara kita? Kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, itu sebabnya saudara-saudara kita berharga di mata Tuhan dan Tuhan pasti menjaga kita, Dia menjaga seperti biji matanya. Saudara, biji mata kita ini bagian yang halus sekali, jadi kita jaga betul. Ketika datang angin yang membuat debu-debu di jalan itu berterbangan, kita nggak mungkin tetap buka mata. Betul apa betul saudara-saudara? Kalau kita tetap buka mata itu namanya mencobai Tuhan. Gitu ya. Kita pasti dengan secara refleks menutup mata kita. Nah saudara-saudara, kita adalah biji mata Tuhan. Jadi sesuatu terjadi, Tuhan pasti akan jaga kita. Dia pelihara kita, Dia memberikan perlindungan buat kita. Dan kita harus percaya hal ini. Di tengah-tengah hidup yang sedang kita jalani, banyak hal terjadi. Tapi biarlah kita percaya bahwa kita adalah milik Tuhan. Dan Dia pasti menjaga kita. Hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Sampai kita ketemu dengan Tuhan. Kita mulai dalam iman kepada Tuhan. Kita juga mau mengakhiri nanti dalam iman kepada Tuhan. Iman yang tidak goyah, tapi iman yang terus bertambah kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ambil dari Lukas 24, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang telah dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa kematian Yesus sangat menggoncang murid-murid Tuhan.
mempengaruhi suasana hati mereka sehingga mereka berduka. Kita bisa mengerti mengapa mereka berduka, karena 3,5 tahun mereka hidup bersama-sama dengan guru mereka. Dimanapun Yesus ada, mereka juga ada di sana. Mereka bergaul bersama-sama tiap-tiap hari. Sehingga ketika terjadi sesuatu, walaupun mereka sudah diberitahu, ya Yesus sampai 3 kali memberitahu kepada mereka bahwa dia akan menderita sengsara, mati, kemudian setelah 3 hari dia akan bangkit. Tetapi saudara, ketika sesuatu terjadi, itu menggoncang hati mereka sehingga mereka berduka begitu rupa. Mereka mengalami duka yang begitu dalam. Orang bilang pada waktu itu mereka nggak bisa move on gitu. Tapi saudara, kita melihat di sini murid-murid perempuan pagi-pagi sekali mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah dengan tujuan memberi rempah-rempah pada mayat Yesus. Nah, sampai di sana mereka melihat kubur itu sudah terbuka, dan ketika mereka masuk, mereka termangu-mangu, mereka kaget sebab mereka tidak menemukan mayat Yesus. Mereka ada di situ untuk tujuan memberi rempah-rempah kepada mayat Yesus, tapi waktu itu mereka tidak ketemukan mayat itu. Kalau kita melihat dalam Injil Matius pasal 28, di sana dicatat sementara mereka berjalan menuju ke kubur, terjadi gempa bumi yang hebat. Karena malaikat Tuhan turun menggulingkan batu itu sehingga mereka masuk ke dalam kubur itu tidak ada hambatan apapun. Dalam Injil Markus pasal 16 di sana dicatat sementara mereka berjalan, mereka bertanya satu sama lain, siapa yang bisa menggulingkan batu ini? Ternyata ketika mereka tiba, mereka melihat batu itu sudah terguling. Nah, saudara-saudara, perempuan-perempuan ini karena cintanya kepada guru mereka, mereka tidak memikirkan diri mereka. Mereka tidak peduli bahwa orang-orang Yahudi akan mencari mereka. Mereka juga tidak merasa takut berjalan di tengah kegelapan, bukan pergi ke tempat yang umum, tapi pergi ke kubur. Nah, saudara, kalau bicara tentang kubur itu kesannya kan sudah tidak enak ya. Hati kita rasanya itu tidak seperti ketika kita ada di mall barangkali melihat suasana yang enak begitu ya. Banyak hal yang bisa kita lihat. Di kubur apa yang bisa dilihat? Hanya dilihat kubur-kubur begitu. Jadi suasananya, kesannya memang sesuatu yang tidak enak untuk dilihat. Nah, saudara-saudara, mereka karena cinta kepada Tuhan mereka pergi ke sana. Tetapi ketika sampai di sana, mereka kaget sebab mereka tidak menemukan mayat Yesus. Nah, di tengah-tengah mereka kaget, datang malaikat bertanya kepada mereka, mengapa engkau mencari dia yang hidup di antara orang mati? Saudara-saudara, mereka tidak menemukan mayat Yesus sebab mereka mencari mayat Yesus. Dalam pikiran mereka ketika mereka berjalan, mereka akan memberi rempah-rempah kepada mayat Yesus. Jadi dalam pikiran mereka bukan ada pemikiran bahwa mereka akan ketemu dengan Yesus yang sudah bangkit. Sebab sebelumnya 3 kali Yesus memberitahu kepada murid-murid bahwa dia pasti akan mengalami kematian, tapi setelah 3 hari dia akan bangkit dari kematian itu. Tapi rupanya saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu tidak melekat di pikiran mereka. Mungkin sesuatu yang menggoncang mereka membuat mereka lupa dan membuat mereka tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya merenung apa yang terjadi kepada perempuan-perempuan ini juga terjadi dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Bahkan tiap hari mungkin kita mengatakan kita mengasihi Tuhan. Tapi seringkali dari mimbar ini saya sampaikan, mengasihi Tuhan bukan sebatas kata-kata, tetapi mengasihi Tuhan apapun keadaan yang terjadi, apapun keadaan kita dan apapun yang kita alami dalam hidup kita, kita akan tetap mengasihi Tuhan. Kita tidak bisa dipisahkan dari Tuhan.
Jadi mengasihi Tuhan bukan sebatas kata-kata saja. Nah saudara-saudara, kita mengasihi Tuhan. Kita juga percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami goncangan, iman kita, saudara-saudara, bukan saja tergoncang. Kalau iman kita tergoncang, itu satu hal yang bisa terjadi kepada siapapun. Baik kepada jemaat Tuhan, juga kepada hamba Tuhan. Ketika terjadi sesuatu, iman itu bisa tergoncang, tetapi untuk sesaat saja. Iman kita bisa goncang, tetapi enggak sampai terjun bebas. Sampai kehilangan iman. Seringkali saudara kita katakan, saya masih percaya kepada Tuhan. Tetapi percaya kepada Tuhan, kita mempercayai apa yang dikatakan dalam firman-Nya. Percaya kepada Tuhan, kita mempercayai janjinya. Nah hari-hari ini, saudara-saudara, tidak bisa disangkal apa yang terjadi. Membuat banyak iman kita, bukan saja tergoncang, tetapi iman kita terjun bebas. Ketika semua berjalan dengan baik, orang melihat kita imannya kuat. Tapi ketika datang satu hal yang tidak pernah kita pikirkan, nah disitulah saudara-saudara orang bisa melihat apakah kita masih tetap beriman kepada Tuhan atau kita sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan. Walaupun mungkin di mulut kita katakan saya percaya kepada Tuhan, tapi kenyataannya saudara-saudara kita tidak mempercayai Tuhan. Kita tidak mempercayai janji-janjinya. Tadi pagi saya baca berita di online. Rupanya ada satu pemerintah dari satu kabupaten memberi satu pengumuman bahwa di daerahnya pandemi itu sudah zona hijau begitu. Saya mengertinya zona hijau dalam arti masih ada pandemi itu, tapi secara umum itu sudah dalam keadaan baik. Dan saya percaya bahwa apa yang disampaikan oleh pemerintah setempat ini didasarkan data-data, jadi bukan asal bicara begitu ya. Tapi juga disampaikan, saya percaya itu untuk menenangkan hati rakyat begitu. Supaya ya dengan tetap masih berjalannya pandemi ini, tapi jangan terlalu takut. Perhatikan saja protokol kesehatan, ikuti saja protokol kesehatan, tapi jangan terlalu takut supaya menimbulkan suasana hati yang baik bagi banyak orang. Tapi saudara-saudara, saya kemudian membaca ada pernyataan yang disampaikan oleh orang yang menyebut ahli virus. Nah ini pernyataannya saya rasa sudah seperti memprovokasi ya. Dikatakan jangan percaya bahwa pandemi sudah mereda. Seharusnya sebagai seorang ahli, dia memberikan satu pembelajaran buat kita supaya kita sekalipun harus tetap waspada, kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Jangan sampai kita nanti gara-gara kita tidak menjaga, kemudian kita terkena virus ini. Seharusnya seperti itu. Seorang ahli sampaikan, tetapi disampaikan jangan percaya bahwa virus itu sudah mereda. Nah saudara-saudara, kita yang enggak mengerti, kita bisa menerjemahkannya bebas-bebas banget begitu. Sehingga ada orang katakan, jangan pergi beribadah, nanti pulang bawa virus. Di rumah ada orang tua, di rumah ada anak-anak, nanti mereka tertular dengan virus ini. Nah saudara-saudara, kenapa sampai ada pernyataan seperti ini? Karena kita tidak mempercayai Tuhan. Kita tidak mempercayai firman Tuhan, kita tidak mempercayai janji-janjinya. Kalau kita mempercayai Tuhan, saudara-saudara, kita akan tetap mencari Tuhan. Beberapa hari lalu saya dikirim satu postingan di media sosial yang menyerukan agar orang-orang
Kristen dalam waktu ini ibadah di rumah aja, ibadah secara online. Karena apa? Karena Mabes Polri saja itu bisa diterobos, apalagi gereja katanya. Kemudian di bawahnya ditulis satu kalimat yang cukup menarik perhatian saya. Kalimatnya, jangan mencobai Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya berpikir, apa hubungannya beribadah dengan mencobai Tuhan? Justru dengan kita beribadah kepada Tuhan, kita mencari Tuhan, kita membangun iman kita semakin kuat, supaya ketika datang goncangan-goncangan dalam hidup ini, kita bisa bertahan. Iman kita tidak goyah, sampai akhirnya kita tidak mempercayai Tuhan. Kita pergi ke rumah Tuhan, kita mencari Tuhan, saudara-saudara. Jadi bukan mencobai Tuhan, logikanya nggak masuk dalam pikiran saya. Dan ini saya rasa ini satu pernyataan yang sangat memprovokasi sekali. Dan itu diamini oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Heran kan? Nah itu dia, heran lebih daripada heran. Di mana percaya kita kepada Tuhan? Saudara-saudara, hari-hari ini dengan segala sesuatu yang terjadi, itu merupakan ujian buat iman kita. Dan bukan saja berpengaruh pada diri kita, tapi itu berpengaruh pada orang lain. Kita kehilangan kesaksian, saudara-saudara. Mungkin sebelum segala sesuatu terjadi, kita katakan Tuhan itu luar biasa, Tuhan Yesus heran, Tuhan Yesus ajaib. Tapi ketika sesuatu terjadi, kita terjun bebas imannya. Kita tiarap dalam arti bukan kita mencari wajah Tuhan, tapi tiarap menunggu sampai waktu reda, baru kita mulai kembali. Nah saudara-saudara, saya berpikir kalau pandemi ini sampai 2 tahun, 3 tahun, tunggu sampai 2-3 tahun, iman kita sudah seperti apa saudara-saudara. Oleh sebab itu mari bangkit. Jangan kita dalam keadaan seperti ini. Kita harus mempercayai firman Tuhan. Ya kalau kita nggak percaya firman Tuhan, kita mau percaya kepada siapa lagi? Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan begitu banyak orang yang menyebut percaya kepada Tuhan, tapi mulutnya penuh dengan kebohongan. Kalau nggak bohong, rasanya belum sah melewati 1 hari itu. Ada orang seperti itu. Sementara saudara-saudara, kita tahu bahwa bohong itu sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan dan kita berusaha untuk tidak bohong. Walaupun sekali-kali masih bisa bohong. Betul apa betul saudara-saudara? Apalagi orang yang bisnis ya. Gitu. Banyak saya dengar pernyataan dari anak-anak Tuhan, waduh kalau nggak boleh bohong, mana bisa dapat untung katanya. Nah itu dia. Di sini, saudara-saudara akan kelihatan iman kita seperti apa. Kalau iman kita benar-benar kepada firman Tuhan, saudara-saudara, walaupun mungkin tidak mendapat untung seperti yang diharapkan karena dengan berbohong itu bisa dapat untung lebih banyak, tetapi nanti jadi belakangan jadi buntung begitu. Lebih baik yang lurus-lurus aja. Dan kita akan lihat penyertaan Tuhan. Karena janji Tuhan, kalau kita mencari Tuhan dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Kata ditambahkan di sini dalam bahasa lain dikatakan itu dilemparkan kepada kita. Sesuatu yang kita anggap berharga, buat Tuhan itu sesuatu yang enggak berharga. Itu sebabnya dilempar. Kalau kita punya barang yang berharga, kemudian kita taruh barang itu, kita taruh hati-hati. Betul saudara-saudara? Kalau saya mungkin baru beli handphone yang harganya lumayan mahal begitu misalnya. Ya. Kemudian saya taruh nggak sembarangan lempar itu begitu. Saya akan taruh hati-hati. Karena itu berharga. Sudah kembali kepada apa yang sedang saya sampaikan pada pagi hari ini. Perempuan-perempuan ini mereka mengasihi Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan, tapi sesuatu terjadi, iman mereka tergoncang begitu rupa. Sampai-sampai mereka tidak lagi percaya kepada perkataan Tuhan. Mereka lupa semua. Sehingga malaikat Tuhan harus datang berbicara kepada
perempuan ini, "Mengapa engkau mencari dia yang hidup di antara yang mati? Engkau salah alamat datang di tempat ini. Yesus tidak ada di sini, sebab dia hidup." Ketika diberitahukan, maka perempuan-perempuan ini dipulihkan. Sebab kita membaca dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-7, di sana dikatakan mereka pulang dengan sukacita dan memberitahu kepada teman-teman mereka bahwa Yesus sudah bangkit. Dari suasana hati yang sedih, mereka tinggalkan kubur itu dengan hati yang penuh sukacita. Karena apa? Karena mereka dengar berita bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus nggak ada di tempat itu. Iman mereka dipulihkan. Saudara-saudara, kalau hari-hari ini iman kita ada di bawah, kita mau datang kepada Tuhan supaya Tuhan pulihkan iman kita. Sebab iman yang kuat ini yang membuat kita bisa bertahan di masa-masa yang paling sulit sekalipun. Dan kita tidak akan pernah menyangkal Tuhan. Saudara-saudara, hari-hari ke depan akan lebih tidak baik lagi. Kita akan mengalami lebih sukar lagi. Tetapi kalau iman kita kuat, saudara-saudara, maka kita akan tetap percaya kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kita tidak mau hanya karena sesuatu yang kita alami dalam hidup ini. Mungkin kita mengalami kegagalan sehingga kita mengalami kerugian yang begitu besar. Kita mengalami kebangkrutan barangkali. Tetapi saudara-saudara, kalau iman kita kuat, maka kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Walaupun mungkin kita pasti ya ketika kita mengalami kegagalan, kita susah hati ya. Untuk beberapa saat kita bersusah hati kita. Tapi itu tidak membuat kita akhirnya ya sudah menjadi tenggelam begitu rupa. Iman kita tidak membuat kita bisa berdiri dan terus bertahan menghadapi semuanya. Bahkan mungkin kita bisa tinggalkan Tuhan. Nah saudara-saudara, dengan kita datang dalam rumah Tuhan, kita sedang membangun iman kita. Supaya apa? Supaya menjadi kuat. Dan kalau kita tidak datang beribadah kepada Tuhan, saudara-saudara, 1 kali, 2 kali, 3 kali, lama-lama itu sudah begitu mengikat kita sehingga untuk memulai sesuatu yang baru lagi itu rasanya berat sekali. Itu sebabnya mari saudara-saudara kita belajar dari perempuan-perempuan yang mengasihi Tuhan ini. Yang kita juga mengasihi Tuhan. Tapi seringkali karena sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak mempercayai Tuhan lagi. Kita tidak mempercayai firman-Nya. Mari kembali kepada firman Tuhan. Percaya kepada apa yang dikatakan. Percaya bahwa kita adalah biji matanya dan Dia akan memberikan perlindungan kita secara khusus. Dimanapun kita ada. Kalau orang bilang di rumah Tuhan banyak virus. Ya ada virus. Tapi di rumah Tuhan ada Tuhan. Tuhanlah yang dapat membuat semua itu hilang. Dan kita diliputi oleh kuasanya. Haleluya. Di mana-mana virus itu ada. Ya, di rumah yang sudah sangat steril sekalipun, saya banyak mendengar, ya, waduh, memang sudah sangat steril. Apalagi yang tinggal di situ dokter, gitu ya. Sudah pastilah. Kalau dokter kotor ya, saya rasa nggak ada yang mau datang kepada dokter. Kalau dokternya itu ya selebor begitu, orang berpikir untuk datang ke sana, jangan-jangan nanti dikasih obat, salah minum obat, langsung menuju kepada sasaran lagi begitu. Jadi kalau kita mendengar kata dokter, kesan kita dokter itu memang cara hidupnya memang sudah sangat-sangat standar, bahkan mungkin di atas standar dari yang kita bisa lakukan. Tapi bukan berarti di rumah dokter itu tidak ada virus. Di mana-mana ada virus. Tapi yang pasti, kalaupun di rumah Tuhan ada virus, di rumah Tuhan ada Tuhan yang lebih besar dari semua itu. Haleluya. Itu sebabnya saudara-saudara, mari hari-hari ini datang cari Tuhan. Kita bangun iman kita supaya iman kita kuat. Supaya ketika datang sesuatu yang kita tidak pernah harapkan. Mungkin di tengah-tengah masa pandemi ini ada yang kena PHK, kita tidak kemudian menjadi
tidak percaya kepada Tuhan, kemudian kita marah kepada Tuhan. Mana Tuhan? Katanya Tuhan itu memberkati kalau saya beribadah kepada Tuhan. Sekarang di masa seperti ini, saya kena PHK. Ya kalau ada cadangan, gak apa-apa lah, masih bisa bertahan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ini penghasilan sebulan seringkali 1 bulan kurang. Belum habis waktunya, uang sudah habis. Sekarang kehilangan pekerjaan. Saudara, kalau kita punya iman yang kuat kepada Tuhan, kalau kita mempercayai Tuhan, kita tahu bahwa segala sesuatu terjadi, Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Kita percaya bahwa kalau Tuhan izinkan itu, Tuhan juga akan membuka jalan. Dia memberikan yang terbaik buat kita. Saudara-saudara, kita ini berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tidak akan pernah menutup mata atas semua yang kita alami dalam hidup kita. Dia memberi perhatian. Ketika kita mengalami ujian, Dia pun memperhatikan hidup kita, Dia peduli. Kalau ada orang yang peduli dengan kita aja, kita rasanya senang, apalagi Tuhan kita, Dia peduli, sangat-sangat peduli, saudara-saudara. Dia penjaga kita yang tidak pernah tertidur. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Dari pagi ketemu pagi lagi, Tuhan Dia memperhatikan kita. Kan itu mari, saudara-saudara, kita belajar percaya kepada Tuhan. Ketika kita dengar firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, kita percaya firman Tuhan, kita taruh dalam hati, jangan taruh dalam pikiran kita. Sebab kalau kita taruh dalam pikiran kita, ketika kita menghadapi ujian, iman kita bukan saja goyah tapi sudah sangat berantakan. Kisah para Rasul pasal 17 ayat yang ke-11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Demikian. Orang-orang Yahudi yang ada di Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Nah, saudara-saudara, sejak peristiwa Pantekosta di Kamar Loteng, berita firman Allah tersebar sampai ke berbagai tempat. Orang-orang Yahudi yang pada waktu penyaliban Yesus mereka ambil bagian, tapi setelah peristiwa Pantekosta banyak orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan. Tapi di sini kita membaca orang-orang Yahudi yang ada di Berea, hatinya lebih baik daripada orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Kenapa? Mereka dengar firman Tuhan yang sama, tapi hati mereka berbeda. Iman mereka berbeda. Kualitas mereka berbeda. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi yang ada di Berea, mereka menerima firman Allah dengan kerelaan hati dan setiap hari menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi firman Tuhan itu mereka selidiki, mereka renungkan. Jadi firman Tuhan itu bukan cuma diterima, ditaruh di kepala kita, saudara-saudara, sehingga menjadi satu pengetahuan. Nanti kalau ada yang khotbah kita mulai mengkritisi begitu. Atau mungkin juga kita mungkin sudah mulai mengarahkan, ntar pasti dia ayat ini. Nah, karena terlalu pinternya begitu. Saudara-saudara, kita terima firman itu untuk pertumbuhan rohani kita. Buka hati. Terima firman, biarkan firman itu bertumbuh. Karena ketika firman itu bertumbuh, maka saudara-saudara kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat. Di keadaan apapun, kita tidak akan pernah menyangkal Tuhan. Sekali kita sudah percaya kepada Yesus, kita akan terus percaya kepada Tuhan sampai di akhir perjalanan hidup kita. Kembali lagi kepada pertanyaan malaikat kepada perempuan-perempuan ini. Mengapa engkau mencari dia yang hidup di antara yang mati? Dengan kata lain, percuma engkau mencari Yesus di antara orang mati, dia enggak ada. Cari dia harus di antara orang yang hidup.
Dengan teguran ini mereka dipulihkan. Kemudian mereka pergi dengan penuh sukacita memberitahu kepada teman-teman mereka. Memberitahu kepada murid-murid yang lain. Walaupun pemberitahuan mereka nggak diterima sepenuhnya oleh murid-murid yang lain. Mereka lebih banyak pakai logika mereka. Karena mereka belum lihat, mereka belum percaya. Nanti di waktu-waktu yang berikutnya Tuhan menyatakan diri kepada murid-murid. Sehingga akhirnya mereka percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, inti dari bagian ini adalah mari saudara-saudara kita mempercayai firman Tuhan. Apa yang kita dengar dari firman Tuhan? Memang disampaikan oleh hamba Tuhan, tapi saudara-saudara ini adalah firman Tuhan. Kita harus percaya firman Tuhan. Sebab dengan percaya kepada firman Tuhan, itu membuat iman kita menjadi kuat. Dan kita bisa menghadapi apapun. Di situasi apapun, kita akan tetap percaya kepada Tuhan. Sampai kita nanti pada waktunya dipanggil Tuhan. Dan kita juga mengakhiri semua dalam iman kepada Tuhan. Kemudian hal yang kedua, dari pertanyaan malaikat ini kepada perempuan-perempuan ini, malaikat ini berkata bahwa Tuhan tidak ada di antara orang mati. Buang-buang waktu pergi ke kubur. Karena dia tidak ada di kubur. Dia tidak ada di antara orang mati. Tuhan tidak mau diam di antara orang-orang mati. Ini berbicara bahwa Tuhan tidak mau diam dalam gereja yang mati. Ya, mungkin ini agak keras saudara-saudara. Tuhan tidak mau diam dalam gereja yang mati. Nah, mari kita melihat apa pengertian gereja yang mati, saudara-saudara. Dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-1. Firman Tuhan berkata begini, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Jemaat di Sardis, mereka mendapat teguran yang sangat keras sekali. Diawali dengan perkataan Tuhan, aku tahu segala pekerjaanmu. Artinya Tuhan tidak menutup mata atas semua yang dikerjakan oleh jemaat di Sardis. Mereka adalah jemaat yang di mata banyak orang kelihatan hidup karena perbuatan-perbuatan mereka. Sehingga orang menilai bahwa mereka adalah gereja yang hidup. Tapi di mata Tuhan, mereka adalah gereja yang mati. Tuhan tidak mengabaikan apa yang sudah mereka buat. Sehingga Tuhan katakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Artinya Tuhan menghargai semua yang dikerjakan oleh orang-orang di Sardis itu. Ketika datang bencana, mereka sudah ada di tempat itu untuk memberikan bantuan. Dan memang seharusnya demikian. Saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita diberkati, biarlah kita tidak menutup mata atas apa yang terjadi di sekeliling kita. Ada waktunya. Dan ini satu hal yang baik, saudara-saudara. Kalau kita diberi berkat oleh Tuhan, kita bikin aksi apapun untuk orang-orang di sekitar kita, ini sesuatu yang baik sekali. Kita pernah mengadakan aksi basar murah. Kita belum sampai kepada basar yang gratis begitu ya. Karena kita masih banyak pertimbangan. Kita adakan beberapa kali basar murah dan itu sudah sangat membantu orang-orang di sekitar kita. Mereka rasanya senang. Dan mungkin sudah sekian tahun mereka tunggu lagi, kapan lagi nih diadakan. Ya, mungkin sudah jalan tahun keempat, belum ada aksi yang diadakan. Nah, saudara-saudara, itu satu hal yang baik sekali dan saya percaya Tuhan menghargai semua yang kita buat. Tetapi kita melihat di sini, di pandangan banyak orang gereja Sardis itu hidup, dikatakan hidup, tapi di mata Tuhan mati. Coba kita melihat dalam versi firman Allah yang hidup, apa yang dikatakan oleh Tuhan. Aku tahu kalian dikenal sebagai jemaat yang hidup dan giat, tetapi sebenarnya kalian mati. Ya. Dikenal sebagai jemaat yang hidup dan giat.
Jemaat yang hidup, kenapa? Karena banyak perbuatan-perbuatan baiknya. Dikenal bukan saja di lingkungan di mana mereka ada, tapi dikenal sampai ke tempat-tempat yang lain. Dari mulut ke mulut. Kalau sekarang bukan dari mulut ke mulut, dari WA ke WA gitu. Iya kan? Cepat sekali. Dalam hitungan detik, 1-2 detik sudah sampai ke dunia lain begitu. Berita cepat sekali sampai. Apa yang dibuat itu diperhatikan oleh banyak orang sehingga mendapatkan pujian. Enggak salah saudara-saudara, ketika kita melakukan satu aksi sosial barangkali orang memberikan pujian bukan sesuatu yang salah. Tetapi kita melihat di sini mereka lebih utamakan itu daripada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan engkau dikenal sebagai jemaat yang hidup dan giat. Enggak pernah berhenti. Baru saja istirahat sebentar, datang lagi bencana lain, kemudian lakukan aksi lagi. Itu sesuatu yang dilakukan oleh jemaat di Sardis. Tapi Tuhan katakan engkau mati. Dan Tuhan tidak mau ada di sana. Itu sebabnya kepada mereka diperingatan, diberi kesempatan supaya mereka memperbaiki. Mereka beribadah kepada Tuhan, tapi mereka lakukan itu seperti yang mereka inginkan, bukan seperti yang Tuhan inginkan. Sepertinya suasana itu Tuhan ada, sepertinya Tuhan hidup. Tetapi Tuhan sendiri katakan, padahal engkau mati. Dalam versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan, aku tahu yang kalian lakukan. Katanya kalian hidup, padahal kalian mati. Katanya, ya. Kata orang, jemaat di Sardis hidup, tapi kata Tuhan mati. Nah saudara-saudara, kita tidak mau dan kita tidak merasa puas kalau orang katakan kita gereja yang hidup, tapi Tuhan sendiri katakan kita gereja yang mati. Kita merasa akan puas kalau Tuhan katakan kita adalah gereja yang hidup. Dan Tuhan mau ada di sana. Ketika malaikat Tuhan katakan, mengapa engkau cari dia yang hidup di antara orang mati? Itu artinya Tuhan mau ada di antara orang-orang yang hidup. Di antara gereja yang hidup. Kalau gereja itu enggak hidup, Tuhan pergi ke tempat yang lain. Tuhan mencari tempat di mana dia bisa ada di sana. Di mana dia bisa mendapatkan sesuatu yang bisa memberikan kepuasan di dalam hatinya. Enggak heran ketika Daud berhasil membawa tabut Allah yang merupakan simbol daripada kehadiran Allah. Tuhan berkata, aku ingin diam di Sion untuk selama-lamanya. Aku ingin diam di sana. Kenapa? Karena di sana dia dapatkan orang-orang yang hidup. Segala sesuatu yang dilakukan, mereka lakukan dengan penuh cinta kepada Tuhan. Jadi bukan seperti robot. Saudara-saudara, kita ada di rumah Tuhan, kita memuji Tuhan. Kita bukan robot-robot yang sudah terprogram dalam memuji Tuhan. Tetapi melibatkan hati kita, melibatkan roh kita ketika kita memuji Tuhan. Itu yang membuat Tuhan senang ada di tengah-tengah kita. Kalau kita datang seperti robot yang sudah di-setel, saudara-saudara, ketika kita diajak nyanyi pujian, segala puji syukur kita nyanyi. Tapi hanya sebatas itu. Tapi kalau kita menyanyi dengan segenap hati kita, itu membuat Tuhan tertarik dan Tuhan ingin diam di tengah-tengah kita. Tuhan tidak mau ada di antara orang-orang yang mati. Tuhan tidak mau ada di antara gereja yang mati. Tuhan mencari gereja yang hidup. Nah saudara-saudara, mari ketika kita datang kepada Tuhan, mari saudara-saudara kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Dengan hati yang kita sudah persiapkan begitu rupa, sehingga ketika kita memuji Tuhan, kita angkat itu dari hati kita. Mungkin suara kita gak bagus saudara-saudara, gak apa-apalah. Mungkin yang sebelah kiri kanan kita dengar, aduh nih suaranya kok gak enak banget. Gak usah dipedulin saudara-saudara. Kita datang dalam rumah Tuhan, kita hanya mau lihat kepada Tuhan. Walaupun mata jasmani kita gak bisa lihat Tuhan, tapi kita tahu dia ada. Kita pandang dia saja. Kita ada di rumah Tuhan karena kita ingin membalas cinta Tuhan. Kita ada di rumah Tuhan karena kita ingin supaya iman kita semakin hari, semakin kuat. Di tengah-tengah begitu banyak pergumulan hidup yang berat, iman kita tidak akan pernah tergoncangkan.
mungkin bisa satu waktu goyah karena sesuatu hal yang terjadi. Tapi tidak membuat kita terjun bebas begitu rupa. Sampai akhirnya kita tiarap, tunggu sampai semua mereda baru saya berdiri lagi. Ya saudara, kalau orang yang suka tidur nggak mungkin dia bisa 24 jam tidur gitu ya. Itu paling kalau yang orang normal 8 jam, dia 10 jam, 12 jam ya bisa begitu. Kali 24 jam, jangan-jangan nanti orang pikir kita sudah nggak bernapas lagi gitu. Nah, banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan lagi tiarap begitu. Tunggu sampai semua mereda. Sampai kapan mau tunggu? Nggak mungkin saudara-saudara. Sebab keadaan yang satu akan datang kepada keadaan yang lain yang lebih hebat lagi. Karena firman Tuhan sudah catat demikian. Hari-hari kedatangan Tuhan akan terjadi hal-hal yang lebih dahsyat lagi. Semua itu baru permulaan kata Tuhan. Jadi artinya yang berikutnya itu akan lebih hebat lagi. Nah baru yang begini aja kita sudah tiarap. Nggak bangun-bangun begitu. Tiarap terus. Dalam keadaan tiarap mau makan susah kan. Kalau mau makan harus dalam posisi duduk gitu ya. Dalam keadaan tiarap mana bisa kita makan begitu. Nah, sudah-sudah ini yang sedang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan pada hari-hari ini. Karena itu mari dengan kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Mari suruh kita mau bangkit dari keadaan kita. Apapun yang mungkin sedang kita alami, kita bangkit dan kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus yang sudah menang, dia pun akan memberikan kemenangan buat kita sekalian. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita nyanyikan pujian sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Kalau hari-hari ini ada ketakutan yang masih tanpa kita sadar mempengaruhi kita sehingga menghambat dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Biar Tuhan menjamah kita, dia memulihkan keadaan kita. Dia angkat segala ketakutan kita dan kita percaya kepada dia. Percaya kepada firman-Nya, percaya kepada perkataannya. Apapun datang, kita tidak akan goyah. Haleluya Yesus. Mari, saya undang kita sama-sama berdiri. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari yang pria saja nyanyikan pujian ini. Ada hari esok, sebab dia hidup,
Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Yang wanita saja nyanyikan pujian ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tahu Engkau ada di sini Tuhan. Engkau dapat melihat keadaan kami. Karena itu datanglah Tuhan secara pribadi. Jamahlah kami Tuhan. Kalau kami datang dalam keadaan iman yang goyah ya Tuhan, Engkau jamah kami, pulihkan iman kami Tuhan. Sebagaimana Engkau tidak biarkan perempuan ini dalam keadaan tidak percaya kepada apa yang Engkau katakan. Malaikat Tuhan datang memulihkan iman mereka sehingga mereka pulang dengan hati yang penuh sukacita. Biarlah pada pagi ini Engkau menjamah setiap kami, supaya kami pulang juga dengan sukacita yang daripada Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama dengan iman katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, kita dalam perhatian Tuhan setiap hari. Dari mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Saudara-saudara, ada sepasang mata dari surga memperhatikan kehidupan kita. Kita boleh ada sampai hari ini semua karena berkat Tuhan. Dia pelihara hidup kita. Karena itu mari kita terus belajar percaya kepada Tuhan, kepada firman-Nya, kepada janjinya. Hidupkan kembali firman itu dalam hidup kita. Dan kita terus mempercayai Dia di keadaan apapun. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Biarlah momen kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Iman kita pun dibangkitkan pada pagi hari ini. Haleluya. Jamahan-Mu Tuhan kami perlu. Jamahan-Mu memulihkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Hari esok hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Biar musik saja mengalun dengan lembut. Sementara dimanapun kita berdiri saat ini, angkat hati kita. Kita datang kepada Tuhan secara pribadi. Kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Engkau yang kenal keadaan kami Tuhan. Engkau yang dapat melihat seberapa besar iman kami kepadamu Tuhan Yesus. Engkau yang dapat melihat seberapa besar kasih kami kepadamu. Haleluya. Kasih yang sungguh-sungguh kepadamu. Ketika datang goncangan, kami tetap percaya kepada Engkau. Dan ini yang kami juga harapkan Tuhan. Tapi dalam kenyataannya seringkali Tuhan, iman kami goncang Tuhan Yesus. Iman kami goyah. Kami tidak lagi mempercayai Engkau Tuhan. Tapi pada pagi ini Tuhan, haleluya, haleluya. Engkau ada di sini, Engkau ada di tengah-tengah kami. Jamahlah setiap kami Tuhan. Jamah setiap hati, haleluya. Jangan biarkan kami pulang dengan keadaan yang sama ya Tuhan. Tapi kami pulang dibaharui oleh Tuhan, haleluya. Kami mengalami jamahan-Mu yang merubah semuanya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Glory, glory, glory.
Haleluya. Jangan sampai kami kehilangan kesaksian kepada dunia Tuhan. Sementara di keadaan seperti ini mereka sangat mengharapkan melihat kami, orang-orang beriman yang tetap beriman kepadamu Tuhan. Dan hidup kami memberikan dampak yang luar biasa kepada mereka. Tetapi Tuhan, apa yang mereka harapkan itu mereka tidak dapatkan dari kami Tuhan. Itu sebabnya mari Tuhan, Engkau ada di sini. Kau jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap hati. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Biarlah Engkau mau ada di sini Tuhan. Engkau dapat melihat dan dapat merasakan Tuhan apa yang ada di hati kami Tuhan Yesus, sehingga Engkau mau ada di sini dan Engkau mengerjakan hal-hal yang besar lagi buat kami. Haleluya. Kalau iman kami sudah ada di dasar Tuhan, mari jamahlah kami, baru iman kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Jadikan iman kami kuat ya Tuhan. Dan kami terus berjalan dari kekuatan kepada kekuatan. Kami terus berjalan dan kami semakin kuat sampai kami mencapai garis akhir ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Kalau ada iman yang rapuh Tuhan, mari pada pagi hari ini Engkau Tuhan bereskan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh glory bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh glory. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Dia hiduplah, Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, Dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Dia hiduplah, Dia hiduplah. Haleluya. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, Dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Dia hiduplah, Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, Dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Ya Tuhan, terima kasih bahwa Engkau naik ke surga, Engkau berdoa untuk kami Tuhan. Dan Engkau melihat keadaan kami, Engkau tidak tinggalkan kami, Engkau tidak biarkan kami bergumul sendirian Tuhan. Ada Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, Engkaulah kekuatan kami. Dan kalau kami menengok ke belakang, mengingat hari-hari yang sudah kami jalani, kami bisa ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, karena tangan Tuhan yang sudah menopang kami, yang menguatkan kami. Saat kami lemah, Engkau datang memberi kami kekuatan ya Tuhan. Engkau memberi kami penghiburan ketika kami mengalami kesusahan karena hal-hal yang kami alami dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh hadir dalam hidup kami, Engkau sungguh nyata buat kami. Itu sebabnya Tuhan, kami tidak mau melepaskan kepercayaan kami kepadamu. Dari hari ke hari, dengan semua yang kami sudah alami, kami mau terus percaya kepadamu. Bahkan kami mau terus percaya kepadamu, sekalipun ada banyak hal-hal yang
secara logika kami tidak bisa percaya, tapi kami mau belajar percaya kepada firman Tuhan. Haleluya. Karena firman Tuhan tidak pernah berubah dan tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun ya Tuhan. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Kami mau terus belajar percaya kepada firman-Mu. Kami mau terus belajar percaya kepada apa yang Engkau katakan. Sebab itu yang akan membangun iman kami, menjadikan kami umat Tuhan yang kuat. Sehingga ketika datang goncangan, Tuhan kami tetap dapat berdiri, dan kami Tuhan tetap memberikan kesaksian kepada dunia bahwa kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Engkau menjamah kami, Engkau memulihkan keadaan kami, supaya kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, kami tidak kehilangan kesaksian. Tapi Tuhan, lewat kehidupan kami juga lewat perkataan kami boleh membangun iman orang lain ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, segala pujian hanya bagi-Mu. Kami taruh firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman itu bertumbuh terus dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, kami menjadi umat Tuhan yang semakin hari mempunyai kehidupan rohani yang semakin baik, yang semakin berkenan kepada Engkau. Terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan terima firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Kita mau taruh terus percaya kita kepada Tuhan, karena kita percaya ada kemenangan di dalam Tuhan. Haleluya. Kita akan memberikan korban persembahan, kita nyanyikan pujian percaya saja, percaya saja. Haleluya. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, Percaya yang beri kita menang. oleh percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Amin. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Amin. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Amin. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Percaya saja. Amin. Percaya saja. Waktu selanjutnya Percaya yang beri kita menang. kita serahkan kepada Bapak Gembala. Percaya saja Di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pemberian saudara-saudara. Mari kita berdiri bersama-sama, kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kalau saudara ada keperluan mau didoakan, mari ulurkan tangan saudara-saudara kita satu hati, naikkan doa kita, permohonan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang tidak pernah jemu mendengar doa kami, seruan kami. Ketika kami memanggil nama-Mu, ketika kami berseru meminta pertolongan dari Engkau, Engkau tidak pernah menutup telinga ya Tuhan. Engkau selalu membuka telinga dan Engkau selalu mendengar teriakan kami minta tolong Tuhan. Ketika kami datang dengan penuh iman kepada-Mu, percaya bahwa Engkau sanggup merubah semua apapun yang kami alami. Maka Tuhan, Engkau bekerja dengan kekuatan-Mu dan Engkau sudah buktikan itu Tuhan. Terlalu banyak hal-hal yang kami terima dalam Engkau Tuhan. Terlalu banyak hal-hal yang Engkau sudah nyatakan buat kami. Itu sebabnya di keadaan apapun yang sedang kami alami Tuhan, kami tetap percaya kepada-Mu. Kami percaya bahwa Engkau berkuasa melakukan segala sesuatu
itu. Dan dengan kuasa-Mu Engkau sanggup merubah semua yang tidak mungkin menjadi mungkin ya Tuhan. Engkau bisa membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Betapa hebat kekuatan-Mu. Bahkan betapa hebat kekuatan perkataan dari firman itu. Sehingga dari yang tidak ada menjadi ada ya Tuhan. Itu sebabnya kami percaya kepada firman-Mu. Kami percaya kepada janji-janji-Mu Tuhan. Dan kalau kami percaya, maka Tuhan Engkau melayakkan kami untuk datang kepadamu untuk memohon sesuatu dari Engkau. Itu sebabnya Tuhan Engkau melihat tangan-tangan yang diulurkan kepadamu. Tuhan Engkau tahu setiap pergumulan yang sedang dihadapi. Tuhan, mungkin pergumulan yang berat yang membuat kami tertunduk ya Tuhan. Mungkin kami melihat tidak ada jalan keluar, semua begitu gelap Tuhan. Tetapi kami percaya ketika kami datang kepadamu, ketika kami berdoa kepadamu, yang gelap Engkau buat jadi terang ya Tuhan. Yang tidak ada harapan Engkau buat jadi ada harapan. Di dalam Engkau ada harapan, di dalam Engkau ada jalan keluar ya Tuhan. Ketika kami membawa semua kepadamu, Engkau ambil alih, Engkau menyelesaikan semua hal yang sukar sulit sekalipun buat kami. Engkau sanggup ya Tuhan, Engkau sanggup. Engkau sudah buktikan itu Tuhan dalam hari-hari pengiringan kami kepadamu. Ketika kami percaya dan berdoa kepadamu, Engkau tolong kami. Dan saat ini juga ketika kami bawa semua pergumulan kami, masalah kami kepadamu, Engkau Tuhan ambil alih dan Engkau menyelesaikan Tuhan. Karena Tuhan kami sempurna, maka pekerjaan Tuhan pun sempurna. Engkau berikan pertolongan-Mu. Jawablah Tuhan, jawablah doa daripada umat-Mu ketika mereka berseru Tuhan, ketika mereka merasa tidak berdaya lagi, tidak sanggup lagi untuk berbuat sesuatu. Engkau jawab dan Engkau berikan pertolongan-Mu. Oh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, semua yang tertutup Tuhan bukakan. Haleluya. Batu yang besar yang menutup kubur Yesus, yang sudah dikasih meterai kaisar, itu pun tidak kuasa menahan kuasa-Mu. Betapa hebatnya kuasa-Mu ketika Engkau lepaskan. Itu sebabnya Tuhan, lepaskan kuasa-Mu dan Engkau berikan pertolongan bagi tangan-tangan yang sudah diangkat pada pagi hari ini. Biarlah mereka mendapat jawaban dari Engkau. Tuhan, Engkau memberi apa yang mereka perlu, bukan memberi apa yang mereka minta ya Tuhan, tapi apa yang mereka perlu Engkau mengadakannya Tuhan, sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu. Engkau yang tidak berubah, bekerjalah Tuhan saat ini, sehingga umat-Mu ketika tinggalkan rumah-Mu ini dalam satu keyakinan bahwa Engkau mengerjakan hal-hal yang besar dalam hidup mereka, dalam keluarga mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau terus pimpin langkah-langkah umat-Mu. Setiap mereka bergerak, biarlah mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib dalam hidup mereka. Sehingga bersama keluarga, mereka akan terus bersyukur, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Sebab itu yang membuat kami menjadi umat yang kuat, yang tegar, dan tidak gampang dipengaruhi oleh apapun. Keadaan apapun tidak membuat kami menjadi lemah dalam iman kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagi Engkau saja. Sepanjang minggu ini dalam semua kegiatan kami, biarlah Engkau bersama dengan kami. Baik kegiatan di rumah ataupun kegiatan di kantor. Biarlah Tuhan kami boleh rasakan perlindungan, pertolongan Tuhan yang sungguh-sungguh nyata dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan dengan semua yang kami terima dari Tuhan, tiap-tiap hari pujian syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Berkati semua yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Pakai dengan lebih heran lagi dalam urapan kuasa-Mu. Biarlah mereka melayani dan memberi yang terbaik, membawa seluruh jemaat Tuhan, memuji menyembah Tuhan dengan hati yang terangkat kepadamu dan menarik hati Tuhan untuk turun di tengah-tengah kami. Berkati semua yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan. Buka pintu surga dan membalas semua yang mereka sudah buat untuk-Mu, untuk pekerjaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih dan terima kasih. Saudara-saudara dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan damai dan sejahtera. Terimalah berkat, rahmat, anugerah Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Kebesaran-Mu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.